datang ke ACE Tutoring kali ini. Untuk Kak Tian, langsung dimulai aja, Kak. Makasih. Oke, thank you. Ya, langsung gue mulai aja kali ya. Kalau ada yang mau join, boleh nyusul. Share screen gue udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Oke. Oke, halo semuanya. Kenalin gue Andra. Di sini mau tutor terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan 1. Soal yang akan kita bahas hari ini soal UTS angkatan 2018, karena angkatan 2019 soalnya ada di emas, jadi sekarang nggak ada yang punya soalnya. Tuh. Sekarang kita bahas angkatan 2018, dan kebetulan gue dapetnya bahasa Indonesia, tapi kalau ditranslate kurang lebih sama lah. Kayak nggak terlalu signifikan different gitu. Oke. Kita di sini kita hanya akan bahas soal nomor 1 dan nomor 4 karena keterbatasan informasi. Karena ada beberapa soal yang kayak misalnya di soal 3 ini dia perlu lampiran dan gue nggak ada lampirannya. Jadi gue nggak bisa ngerjain. Jadi nanti kita pakai gabungan sama soal group assignment atau CL. Tapi nggak jauh beda kok. Itu juga cukup merepresentasikan. Gitu. Selanjutnya kita langsung bahas aja ke nomor 1A. Nomor 1 bagian A, ini terkait dengan business combination transaction in accordance to prepare consolidated financial statement based on PSAK or IFRS. Di sini PT Pepaya mengambil alih seluruh aset bersih PT Semangka pada tanggal 12 Januari 2020. Laporan keuangan kedua perusahaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Ini laporan keuangannya dikasih tahu. Ini PT Pepaya itu parent-nya, karena dibilang PT Pepaya yang mengambil alih seluruh aset PT Semangka. Ini PT Semangka itu subs-nya, subsidiarinya. Terus saat akuisisi tersebut, PT Pepaya menerbitkan 8.600 lembar saham baru dengan harga par 10 dan nilai wajar 50 atau fair value-nya 50. PT Pepaya juga harus membayar biaya legal 25 juta, biaya akuntan dan penilai 15 juta, serta biaya penerbitan saham senilai 35 juta. Oke, jadi di sini yang perlu kalian note di sini ini adalah yang pertama ini mengambil alih seluruh aset bersih. Kalau dibilang mengambil alih seluruh aset bersih, berarti ini jatuhnya kayak merger, bukan stock acquisition. Itu ini yang pertama harus kalian note. Terus yang kedua yang harus kalian note adalah di sini biaya penerbitan saham. Karena dalam transaksi business combination, biaya penerbitan saham itu nggak diakui sebagai expense, walaupun dia judulnya biaya, tapi dia diakui untuk mengurangi APIC, gitu, atau additional paid in capital. Itu dua hal yang harus kalian note saat kalau baca soal ini. Apakah dia stock acquisition atau merger, terus ini biaya penerbitan sahamnya berapa. Oke, di sini juga udah gue pindahin statement of financial position-nya. Ke pertanyaan yang pertama dulu, buat jurnal oleh PT Pepaya pada atas akuisisi tersebut. Oke. Nah, sebelum kalian bisa buat jurnal, kalian harus ngitung dulu nih. Ngitung ini. Nah, sebenarnya ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kita harus ngitung goodwill. Terus yang kedua, kita harus ngitung residual APIC. Oke. Jadi terbagi menjadi dua sebelum kalian bisa ngejurnal. Yang pertama, goodwill-nya dulu. Yang pertama kan kita harus tentuin dulu nih fair value consideration given berapa sih nilai yang kita rela bayarkan untuk membeli perusahaan itu. Gitu. Nah, cara nyarinya gampang. Kalian tinggal kaliin aja yang jumlah saham yang diterbitkan yaitu 8.600.000 dikali dengan nilai wajarnya atau fair value-nya. Nah, dapat nilai 430 juta. Nah, selanjutnya kita harus tentuin nih book value of PT Semangka net asset. Ini di take note ya guys, yang dicari itu net asset, bukannya
book value-nya aja, misalnya book value aset dan lain-lain, tapi net asset. Nah, kalau kalian udah tahu mungkin net asset itu rumusnya net asset sama dengan total asset kurang total liability. Ya kan? Nah, ini yang catat book value-nya ya, bukannya fair value. Nah, total aset kurang total liabilities kan sama aja kayak total equities kan. Nah, jadi karena sama aja, kalian gampangnya gini aja, tambahin aja nih RE ditambah APIK ditambah sama common stock. Dapat 186 juta. Tuh. Selanjutnya kita kurangin, dapat total diferensial. Ya kan? Selanjutnya, setelah kita kurangin, kita cari fair value diferensial. Jadi total diferensial ini terbagi menjadi dua, ada yang fair value diferensial, ada yang goodwill. Gitu. Nah, kita cari dulu yang pertama fair value diferensial. Cara nyari fair value diferensial, ya tadi kita nyari total net. Ini fair value diferensial dari net aset juga. Jadi cara nyarinya tuh net asset. Dari fair value net asset, NA dikurang sama book value of NA. Ya, fair value NA dikurang book value of NA. Nah, fair value kan tadi rumusnya untuk nyari fair value diferensial ini fair value net asset dikurang book value of net asset. Nah, cara nyari fair value net asset tuh ya tadi sesuai rumus yang ini, total asset dikurang total liabilities. Ini kurang ini, dikurang ini, terus dikurang, tadi kan book value-nya kita udah tahu tuh, book value of net asset-nya di atas, kurang ini. Dapat 122 juta. Nah, berarti selisihnya itu akan dialokasikan sebagai goodwill. Tuh. Jadi, diferensial ini terbagi menjadi dua, ada yang fair value, ada yang goodwill. Tuh. Nah, kan kita udah selesai nih ngitung yang goodwill-nya. Selanjutnya ke residual APIK. Caranya residual APIK, cari dulu number of share yang di-issue, itu 8.600.000. Terus APIK. APIK itu kan selisih antara fair value dengan par value. Jadi 50 dikurang 10. 40. Nah, total APIK berarti dikaliin aja. Kan ini per lembar ya, APIK per share-nya 40. Jadi kali number of share, 344. Gitu. Nah, setelah itu kita seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau misalnya si biaya penerbitan saham itu akan mengurangi APIK, tidak di expense. Jadi di sini kita tulis 35 juta, karena dia akan mengurangi si APIK. Berarti sisanya setelah dikurangi sama atau biaya penerbitan saham tadi, sisanya itu 309 juta atau residual APIK-nya 309 juta. Oke, kalau udah selesai ngitung ini, kalian baru bisa jurnal. Yang pertama kalian jurnal dulu nih biaya-biaya merger or acquisition cost-nya. Berarti biaya-biaya merger and acquisition cost ini selain biaya dari penerbitan saham. Di sini tuh ada biaya legal sama biaya akuntan dan penilai. Tuh. Boleh digabung aja, jadi kalian tambah aja 25 juta, tambah 15 juta. Oke. Udah, nanti lanjut ke nyatet biaya terkait dengan penerbitan saham tadi, yang 35 juta. Tuh. Tapi nanti di sini akan dijurnal lagi untuk kayak di reverse. Karena dia kan ngurangin APIK kan, bukan sebagai expense. Nanti di sini kita reverse,
Tapi kenapa sih kita perlu jurnal ini? Karena kan kita bayarnya nggak pakai Apik, kita bayarnya tetap pakai cash. Tapi nanti di sini kita reverse makanya. Tuh, makanya tetap perlu jurnal ini. Gitu. Di first stock issue cost-nya tadi biaya penerbitan sahamnya tuh 35 juta. Oke. Berarti selanjutnya kita nyatet transaksi perusahaannya. Gampangnya untuk catat transaksi perusahaan ini kalian lihat aja di balance sheet-nya list yang ada di fair value itu udah pasti semuanya masuk ke jurnal yang ini. Semua list yang ada di fair value nih dari cash sampai PPE, terus juga account payable sama account payable itu udah pasti masuk ke jurnal ini. Jadi kalian gampang hafalin aja ininya, kayak di fair value ada list apa aja nih. Itu udah pasti masuk ke sini. Oke, karena di fair value ada cash, AR, inventory, patent, dan PPE, ini udah gue masukin ke sini. Jangan lupa ditambah goodwill. Karena kan tadi kita transaksinya punya goodwill kan, 122 juta. Jadi tinggal masukin aja sesuai dari sini. Terus kalian drag deh kalau itu. Tuh. Nah, jangan lupa masukin juga goodwill-nya. Karena kan kita tadi transaksi ada goodwill. Tuh. Nah, sama untuk AP, ngambil aja dari sini. Ditotalin. Tuh. Untuk common stock, tadi kan common stock tuh berdasarkan nilai par ya. Berarti 10 dikali number of share yang di-issue. 8.600.000. Tuh. Sedangkan apiknya tadi kan kita udah ngitung tuh residual apik. Ini pakainya residual apik ya. Terus ya 309 juta. Selanjutnya ada di first stock issue cost untuk reverse yang tadi ini di sini 35 juta gitu. Udah untuk nomor 1. Ada yang mau nanya dulu nggak? Aku mau nanya Kak, itu yang book value PT Semangka Net Asset gimana ngitungnya lagi? Ini book value net asset kan rumusnya total asset kurang total liabilities. Itu sama aja kayak total equities. Jadi kita tambahin aja komponen equities ada apa aja nih di sini. Ada retained earning, ada APIK, dan ada common stock. Gitu. Jawab nggak ya kira-kira? Oke. Thank you Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, gue lanjut kali ya ke nomor 2. Nah, nomor 2, jika akuisisi tersebut bukan merupakan aset bersih, namun akuisisi atas seluruh saham, PT Semangka buatlah jurnal bagi PT Pepaya. Nah, kan tadi seperti yang gue bilang di sini, ini tipenya merger ya, karena mengambil alih seluruh aset bersih. Tapi di sini diminta untuk kalau misalnya dia jenisnya stock acquisition. Gitu. Gimana sih jurnalnya? Sebenarnya jurnalnya sama aja. Untuk pertama untuk cost dan ini deferred stock issue cost-nya deferred stock issue cost-nya sama aja. Jadi bisa kita copy dari sini. Yang beda itu hanya terkait dengan transaksi bisnisnya. Tadi karena dia bilangnya stock acquisition, maka kita akuinya sebagai investment. Investment-nya berarti sesuai dengan yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan itu berapa? 430 juta. Tuh. Nah, untuk common stock-nya sebenarnya sama aja. Ini bisa copy dari atasnya. Untuk dan deferred stock issue cost-nya sama aja. Gitu. Karena diakuinya sebagai stock acquisition, dia nggak ada goodwill. Karena kan jatuhnya investment. Kan, ya. Nah, dia jatuhnya dia invest ke perusahaan lain. Terus kalau kita bandingin, harusnya balance. Ya, balance. Gitu. Ada yang mau nanya nomor 2? Oke, kalau nggak ada gue lanjut ya ke 1B. Oke, kalau nggak 1B, pada 31 Desember 2019, PT mana lagi mengakuisisi 80% saham biasa. Sorry.
saham biasa PT Modern dengan harga 142 juta 142 miliar, sama dengan nilai bukunya. Nilai wajar dari kepentingan non pengendali pada tanggal tersebut sama dengan 20% dari nilai buku aset bersih PT Modern. PT mana lagi menggunakan fully adjusted equity method untuk pencatatan atas investasi di PT Modern. Selama tahun 2020, PT Modern tidak mengeluarkan saham baru dan tidak mengeluarkan pembelian aset tetap. Pada tanggal 31 Desember 2020, trial balance kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini trial balance. Ini di note ya. Ini tuh trial balance, bukannya balance sheet. Jadi di sini RE-nya, ini RE-nya di sini belum disesuaikan dengan pendapatan atau net income tahun berjalan. Jadi ini masih beginning retain earning. Oke, diminta nomor 1, jika PT mana lagi menyiapkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan PT mana lagi untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2019. Oke, di sini udah gue pindahin juga datanya. Terus, oke, gue mungkin mau kasih tahu ya. Oh ya nih step mengerjakan soal tipe-tipe yang kayak gini. Ini udah gue kasih tahu juga di sini. Kalian bisa ini aja. Yang pertama itu kita hitung dulu net income dari subs dan goodwill dari transaksi. Oke, kita hitung dulu net income berarti. Kita lihat aja kira-kira komponen net income di sini ada apa aja. Yang pertama kan pasti ada sales nih, sales. Terus ada apa lagi nih? Biasanya sih berderet gitu ya. Jadi kalian gampang ngelihatnya. Kalian lihat aja kayak komponen-komponen yang masuk ke income statement apa aja. Ini yang pertama, yang kedua ada COGS. Yang ketiga ada depreciation expense. Dan yang terakhir ada other operating expense. Nah, kita tahu nih net income-nya 7.500. Nah, udah kan? Selanjutnya kita ngitung ada goodwill nggak nih? Kita lihat. Fair value consideration given. Berarti berapa sih nilai yang kita keluarkan untuk membeli? Ini di sini dibilang 142.000. Ya, 142.000 aja kita bilang ya. 142.000. Terus jangan lupa ditambah juga sama NCI, karena kita cuma punya 80%. Itu. Sedangkan book value PT Modern ini 100%. Jadi udah pasti kalau misalnya kita nggak tambahin NCI, udah pasti kita kayak bergain purchase. Gitu. Jadi kita harus perlu lihat dulu NCI-nya berapa untuk tahu ada goodwill atau enggak. NCI-nya dibilang kalau 20% dari nilai buku aset bersih. Ya kan? Tapi sebentar, sebelum gue lanjut situ, gue mau jelasin ini dulu. Seperti yang gue bilang, untuk nyari ya tadi book value of net asset, itu kan rumusnya total aset kurang total liabilities, yang dimana ini sama aja kayak total equities. Ya kan? Tapi sesuai dengan cara kita yang tadi, kita nambah-nambahin kan tuh RE, terus common stock, jadi komponen-komponen equities kita tambahin. Tapi di sini nggak dikasih tahu nih RE-nya. Terus berarti kalian harus nyari dong RE-nya berapa. Nah, cara nyari RE sebenarnya gampang aja guys. Sesuai dengan nama ini kan namanya trial balance ya. Berarti harusnya kanan dan kiri balance dong, ya kan? Ya udah, kalian ini aja. Lihat selisih antara kanan dan kiri. Nah, 127.500. Berarti di sini RE-nya itu senilai 102. Ini pasti sirkular. Sorry. Berarti jangan kayak gini. Ini aja. Ini dikurang sama sum di sini sampai sini. 127.500. Nanti kita samain di sini, terus baru kita sum lagi di bawahnya. Balance. Ya, betul, balance. Ya, selanjutnya kan kita udah tahu nih retain earning, baru kita bisa tahu nih book value of net asset. Ya kan? Ini. Jadi fair value consideration given
Tadi yang berapa yang kita keluarin? 142.000. Terus dibilang NCI-nya berapa? 20% dari nilai buku aset bersih PT Modern. Jadi 20% dikali nilai bukunya kan tadi kita nilai buku aset bersih tadi rumusnya total aset kurang total liabilities yang berarti total equities ditambah aja. Ini. Earning sama common stock. Ya, betul. 1 juta. Ini kayak kelebihan deh nolnya. Ya, 177.500. Terus untuk book value of net asset PT Modern tadi, kita tambahin aja ini. Sama ini. Oke, berarti setelah kita lihat ternyata nggak ada diferensial nih. Karena nggak ada diferensial, berarti nggak ada baik itu fair value diferensial maupun goodwill. Jadi dua-duanya 0. Gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak cara ngitung ini? Atau ini? Aman, Kak. Oke, lanjut berarti ke pertanyaannya. Ya bisa ke pertanyaan atau ke step-nya dulu sih. Sebenarnya sama aja ujungnya. Kan step-nya udah nih yang pertama. Nah, step kedua excess value calculation. Excess value calculation hanya dilakukan ketika ada diferensial. Sedangkan ini diferensialnya 0. Jadi nggak perlu step kedua. Terus berarti lanjut ke equity method. Tapi kalau di soal, diminta langsung ke jurnal eliminasi. Ya kan? Buatlah jurnal eliminasi. Jadi ini juga nggak perlu. Berarti langsung ke step keempat, yaitu book value calculation. Sebelum kita ke jurnal eliminasi, harus ada book value calculation. Oke, kita baca dulu sebelumnya ke nomor 1. Jika PT Man lagi menyiapkan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan PT Man lagi untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2019. Oke, jadi diminta pada saat akuisisi. Nanti kita masukin datanya dulu. Return earning ngambil aja dari yang awal, seperti yang gue bilang, ini trial balance. Jadi return earning-nya masih beginning, gitu, belum disesuaikan. Common stock. Common stock-nya tadi di sini. Oke, ini kita bisa ini aja. Ini. Nah, cara gampangnya ya kalau mau formal gini sih guys, kalau mau formal kayak 20% kayak gini. Kalau mau gampang ya udah ini sum ini dikurangin ini sama dengan ini pasti. Gitu. Terus dibilang pada saat akuisisi, berarti pada saat tanggal akuisisi berarti belum punya net income dan dividen declare dong, karena baru akuisisi gitu. Nah, makanya di sini 0. Nggak ada apa-apa. Berarti ini udah nilai akhir. Gitu. Terus pada tanggal akuisisi berarti jurnalnya yang pertama kita catat dulu lah ya investasinya. Investment in PT Modern. Ya kan? Investment in PT Modern. Terus kita pakai cash. Ya kan? Nilainya berarti yang kita keluarkan aja tadi berapa tuh? 142 ya 142.000 aja lah ya bilangnya. 142 ya ini juga sama. Oh ini elimination entries ya, sorry. Oh iya, berarti nggak ada. Berarti ini kan ini kalau di jurnal equity. Oke. Jadi jurnal elimination-nya yang pertama ini saya nyatet dulu common stock. Untuk eliminasi si common stock, sorry. Common stock, terus kayak jurnal retain earnings, dan terhadap si investment in PT Modern. Tuh. Nah, ini common stock-nya ngambilnya yang terakhir ya guys. Jangan, walaupun bukan ngambilnya bukan yang awal, kita ngambil tetap yang terakhir.
Kenapa tetap 50.000? Karena nggak ada perubahan. Itu ngambil yang terakhir ya, bukan yang awal. Terus return earning baru ngambil yang awal. Gitu. Nah, investment kita ngambilnya dari ini. Ya lupa, jangan lupa ada NCI in NA. NCI in NA. Nilainya 72080. Gitu. Terus setelah ini kita nyatet si depreciation untuk menghapus beban depresiasinya. Berarti ACC depreciation terhadap apa nih? Asetnya di sini berarti PPI ya. Plant, property, and equipment. Nah, berapa sih yang kita hapus? Kita hanya boleh menghapus yang ada pada tanggal akuisisi, gitu. Kita hanya boleh menghapus yang ada pada tanggal akuisisi. Sorry, misalnya. Nah, kita kan mana? Depreciation expense. Oh ya, ini accumulated depreciation. Ini accumulated depreciation-nya 37.500 kan. Tapi ingat, di sini udah ada depreciation expense tahun berjalan. Kan pada saat kita jurnal depreciation kan depre expense terhadap ACC depre kan jurnalnya. Nah, berarti si 37.500 ini sudah termasuk apa ya? Depresiasi tahun berjalan gitu. Sedangkan kita hanya boleh menghapus pada saat kita akuisisi gitu. Karena kan ini trial balance-nya itu pada 31 Desember 2020 kan, sedangkan kita akuisisi 31 Desember 2019. Jadi si 37.500 ini udah termasuk depresiasi tahun berjalan. Jadi kita harus kurangin. Karena kita hanya boleh menghapus yang pada saat akuisisi gitu. Nah, kalau misalnya nih, misalnya ini kondisinya di tahun kedua, berarti yang boleh kita hapus berapa? Yang boleh kita hapus berarti 37.500 dikurang 7.500 kali 2. Karena kan berarti udah ada 2 tahun dong setelah kita tanggal akuisisi. Gitu. Ada yang menanya dulu? Nomor 1. Aman nggak? Oke, kalau aman nanti kita lanjut nomor 2. Terus buatlah jurnal animasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020. Nah, berarti ini udah berjalan 1 tahun dari kita akuisisi. Oke. Karena udah berjalan 1 tahun, berarti udah ada net income dan dividend declare. Sebenarnya ini sama sih, karena kan dibilang dia nggak ngeluarin saham dan lain-lain. Jadi ini kita bisa copy dari sini, atau enggak kita mau ngambil ratio juga bisa. Return earning awal. Terus common stock-nya juga bisa ngambil dari sini. Sorry. Ini salah deh. Sorry. Ini tuh total ya, bukannya return earning. Return earning yang ini. Nah, salah. Ini harusnya return earning. Nah, tadi salah gue ngambilnya total, bukan return earning. 127.500. Yang di sini juga return earning yang bisa ngambil dari sini, 127.500. Terus common stock-nya bisa ngambil juga dari sini. Selanjutnya ya tadi kita bagi 80% dikali sama sum. Nah, kalau mau gampang ya udah sum. Ini kurang sama ini. 35.500. Nah, selanjutnya kita lihat dulu net income-nya. Kan tadi kita udah ngitung tuh net income-nya berapa, 7.500. Kan? Nah, selanjutnya kita bagi lagi sini. Ini gampangnya kita kurangin aja. Ini 1.500 untuk NCI.
Selanjutnya ada dividen declare juga. Dividen declare tadi 5.000 dibilang. Di sini, sorry, ini kita kasih minus dulu. Oke. Ini dikali sama 80%. Dan ini ditambah. Bener deh dikurang. Oke. Ini book value calculation-nya. Jadi udah dapat nih nilai-nilainya, baru kita bisa jurnal. Tuh. Sini juga udah ada jurnalnya. Yang pertama sama sih, kita jurnalnya common stock. Sebenarnya basisnya sama, common stock, retained earning, investment, sama NCI, INNA. Tapi bedanya di sini karena udah ada net income sama dividen aja. Gitu. Ini common stock-nya sama, ambilnya yang terakhir ya guys. Karena ya emang harusnya ambil yang terakhir. Ya, terus untuk retained earning kita ngambil yang beginning, terus income kita ngambil dua-duanya nih, yang ini, terus yang ini. Jangan untuk dividen declare ngambilnya yang ini, yang total nggak dibagi dua, nggak kayak income. Terus investment ngambil yang ini, dan yang terakhir NCI INNA ngambil yang ini. Kalau kita sum atau kita coba balance atau test balance, saya balance ya. Ada beda. Bentar. 152. 152 kurang, atau ini rumusnya beda. Tujuh 7.125. 3. 3.375. Oke. Oh ini beda nih. Karena ini harusnya ditambah. Ini harusnya ditambah. Salah di rumusnya ternyata. Harusnya ditambah. Oke, balance 185. Tadi salah di rumusnya gue. Ini harusnya kan soalnya ini udah minus. Kalau di minus lagi, dia jadi plus. Harusnya udah benar minus. Itu. Harusnya ditambah. Oke. Selanjutnya. Kita sama sih jurnalnya ini. Sama ini. Sama tadi konsepnya. Jadi kita hanya boleh menghapus yang saat kita pada saat tanggal akuisisi kita aja. Tuh, jadi cuma 30.000. Tuh, ada yang mau nanya dulu, guys? Aman ya? Oke. Kalau aman berarti gue lanjut ya. Ke nomor selanjutnya, nomor 4. Nomor 3 enggak, jadi ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini terkait dengan intercompany transaction. Khususnya terkait dengan inventory dan non-current asset. Oke, kita ngerjain yang 4A dulu, yang inventory. Kita baca soal dulu. PT Pukis mengakuisisi 90% kepemilikan saham di PT Serabi di awal tahun 2018. Selama tahun 2008, PT Serabi menjual persediaan dengan biaya perolehan 80 juta. Menjual ke PT Pukis dengan harga 100 juta.
PT Pukis berhasil menjual 80% persediaan yang diperoleh dari PT Serabi ke pihak eksternal dan sisanya terjual di tahun 2000X9. Di tahun 2000X9, PT Serabi kembali menjual persediaan ke PT Pukis dengan harga 120 juta. Biaya perolehan persediaan di PT Serabi sebesar 96 juta, sebanyak 30% persediaan PT Pukis yang dibeli dari PT Serabi tahun 2000X9 masih tersisa di akhir tahun 2000X9. Oke. Diminta buat jurnal eliminasi di akhir tahun 2000X8 dan 2000X9 terkait transaksi antar perusahaan atas persediaan PT Pukis menggunakan metode ekuitas. Oke. Yang pertama, sebelum kalian bisa membuat jurnalnya, kalian harus paham dulu nih buat tabel ini. Buat tabel ini kalian harus paham dulu. Oke, kita coba masukin informasi yang ada di soal ke tabel-tabel ini. Jadi tabelnya template-nya udah kayak gini, guys. Jadi ya bisa dihafalin. Yang pertama, dia 2000X8. Ini tabel yang pertama kita untuk 2000X8 dulu ya. Yang untuk ya nih sesuai namanya nih. 2000X8. 2000X8 si PT Pukis mengakuisisi 90% saham di PT Serabi. Ini berarti parent-nya si PT Pukis, subs-nya si PT Serabi. PT Serabi menjual persediaan dengan biaya perolehan 80 juta ke PT Pukis. Gitu. Berarti ini sifatnya upstream. Karena dari si subs jual ke parent. Ya kan, upstream. Oke, di sini ditulis upstream. Oke. Dengan biaya perolehan 80 juta dengan harga 100 juta. Berarti kita masukin. Dia jual 100 juta. HPP-nya 80 juta. Berarti gross profit-nya 20. Ya kan? Selanjutnya dikasih tahu juga kalau misalnya PT Pukis berhasil menjual 80% persediaan yang diperoleh dari PT Serabi ke pihak eksternal dan sisanya terjual di tahun 2000X9. Berarti 80% yang dibeli kita beli 100. 80%-nya terjual atau resold. Nih, makanya masuk ke table resold. Tuh 80 kan? Berarti ending inventory berapa? Inventory-nya 20. Sisanya aja yang dia beli dikurang yang dia jual, hasilnya ending inventory. Nah, untuk cari COGS-nya gimana? Nah, untuk cari COGS ya kalian bisa menggunakan kayak perbandingan aja. Ini dibanding ini. Ini kan sama aja gini. Ini 64. Itu. Nanti gross profit-nya sama dengan 16. Nah, untuk ini berarti tinggal kurangin aja. Ini kurang ini. 16. Ini sama, bisa dikurangin juga. Bisa lewat atas ini atau lewat atas ini. Lewat samping atau lewat atas sama aja. Harusnya lewat atas ya. Karena kan rumusnya sales kurang COGS. Sama dengan gross profit. Gitu. Nah, ini 20, 16, sama 4. Oke. Selanjutnya di beginning inventory in 2X9. Oke, nah sininya. Nah, ini tabel yang kedua untuk transaksi di 2000X9. Ini untuk transaksi di 2000X9. Nah, tadi kita udah bacanya udah sampai sini nih. Ya kan? Jadi kita lanjutin dari sini. Di tahun 2009, PT Serabi kembali menjual persediaan ke PT Pukis. Berarti ini transaksinya juga upstream. Karena dari si subs jual ke parent. Dengan harga 120 juta. Dijual 120 juta. Biaya perolehannya 96. Ini 24. Ini untuk beginning inventory 2000X9 kan sama aja kayak ending inventory di 2000X8 kan. Jadi bisa kalian copy aja.
ya. Ini terus result, yang di result dibilang kalau misalnya sebanyak 30% persediaan PT Pukis yang dibeli dari PT Serabi di tahun 2019 masih tersisa di akhir tahun 2009. Berarti sekarang kalau di 2000X8 dikasih tahunya yang dijual, di 2000X9 dikasih tahunya yang tersisa di 30% dikali dengan yang dijual tadi. Oke, 36. Berarti yang terjual berapa? Selisihnya aja kan sama yang tersisa. Itu 84. Nah, untuk ininya berarti sama aja. Kalian bisa pakai perbandingan gini. (67,2) dan untuk ini sih sebenarnya sama aja sih. Kayak atau enggak kalian bisa kurangin. Ini berarti selisihnya ini bisa kalian. Oke. Ya. Itu ada garis. Selanjutnya kalau kita udah selesai ngitung ininya, tabelnya, kita udah ya sebelumnya ada mau nanya dulu nggak tabelnya? Cara ngitung gimana? Aman ya? Oke. Nanti gue lanjut ke pertanyaan kalau tabelnya udah nggak, kalau udah paham. Lanjut ke pertanyaan. Buatlah jurnal eliminasi di akhir tahun 2000X8 dan 2000X9 terkait transaksi antar perusahaan atas persediaan PT Pukis menggunakan metode ekuitas. Nah, yang diminta ini jurnal eliminasi, bukan jurnal equity method-nya. Jadi, gue mungkin mau jelasin dikit. Jurnal eliminasi basisnya cuma ada dua, guys. Ada yang kayak gini, sama ada yang kayak gini. Nah, bedanya apa? Untuk yang kayak gini itu untuk tahun pertama. Sedangkan untuk yang formatnya kayak gini, itu untuk tahun kedua. Jadi kalau misalnya tahun pertama, misalnya nih transaksi 2000X8, berarti jurnal eliminasi udah pasti ini. Sedangkan pada tahun keduanya, untuk menjurnal yang deferred di tahun 2000X8, jurnalnya akan kayak gini. Gitu juga seterusnya. Misalnya transaksi terjadi di 2000X9, berarti jurnalnya ini. Dan pada saat di tahun 2000X10, pada saat deferred-nya di realize, berarti jurnalnya pakai yang ini. Gitu. Jadi ini formatnya cuma ada dua, ini khusus untuk tahun pertama pakai ini, untuk tahun kedua pakai ini. Gitu. Jadi kita jurnal yang pertama dulu di tahun 2000X8, berarti tahun 2000X8 berarti tahun pertama kan. Berarti jurnalnya pakai yang ini. Untuk jurnalnya sebenarnya gini, sales, COGS, dan inventory. Itu. Nah, sales-nya ngambil yang ini, terus COGS yang ngambil yang ini, yang salah. Inventory-nya tuh ngambil yang ini. COGS-nya berarti selisihnya. Ya, mungkin gue mau jelasin dikit ya kenapa jurnalnya kayak gini. Kenapa sales, COGS, inventory. Oke. Jadi kan ini internal sales ya, guys. Internal sales. Seharusnya pada saat dijual sebelum dijual harusnya nilainya 80. Tapi setelah dijual ke si parent, nilainya jadi 100. Seakan-akan ada kenaikan 20. Padahal itu transaksi dengan satu grup yang sama gitu, satu entitas yang satu grup gitu ya. Nah, jadi kayak pada saat dikonsolidasi kan akan overstated 20 kan. Jadi si gross profit ini menyatakan overstated-nya. Karena seharusnya cuma 80 karena dijual di internal, pada saat dikonsolidasi ada kelebihan 20. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu untung dong si grup konsolidasian itu, karena ya udah gue jual aja ke parent yang mahal
biar nanti si parent nyatetnya asetnya tambah besar dan pas dikonsolidasi overstated-nya tambah besar gitu. Ya kan? Nah, makanya ini tuh untuk ngelihat yang fiktif berapa sih ininya keuntungannya atau gross profit fiktif itu. Nah, setelah udah tahu yang fiktif, ini ternyata dijual nih 16. Nah, berarti sisa yang fiktif berarti sisanya 4 dong. Makanya itu kita harus mengurangi inventory 4. Karena ini 4 ini masih bersifat fiktif, belum terrealize gitu. Atau bisa dibilang ini deferred. Ya, ya deferred gitu. Ini 4 ini di deferred. Ini fiktif, ini yang udah terrealize, ini berarti fiktif yang belum terrealize. Makanya dia akan mengurangi inventory 4. Nah, kan dia jual sales 100, dia jual nilainya 100, inventory-nya 4. Berarti COGS yang terrealize, berarti selisihnya 96. Gitu. Oke, lanjut ke tahun 2009. Di 2009 itu berarti tahun kedua, seperti yang gue bilang tadi, ini format tahun kedua untuk nge-realize yang di deferred tadi, ini yang 4 ini. Berarti rumusnya ya 90%, ini dulu deh. Jadi tadi COGS yang di deferred tuh ini kan, yang belum terrealize profitnya. Jadi sisa 4. Oh ya, ini kan karena dia inventory current asset dan diekspektasikan akan terjual dalam 1 tahun. Jadi di tahun kedua pasti jurnalnya ini. Udah pasti ada jurnal di tahun kedua ini. Nah, berarti rumusnya 90% dikali sama 4. Selanjutnya 10% dikali sama 4. Nah, ini untuk jurnal nge-realize di tahun kedua. Nah, selanjutnya jurnal untuk sama lagi balik ke yang ini untuk mencatat transaksi di tahun 2000X9. Kalau ini kan untuk nge-realize dari yang 2000X8, kalau ini untuk khusus nyatat transaksi di 2000X9. Tadi rumusnya sama, berarti COGS, sales, ini gain fiktif yang belum terrealize, 7,2, dan berarti COGS yang udah terrealize, maksudnya gain yang udah terrealize ya guys. Jadi ini tuh seakan-akan gain yang udah terrealize. Yang sudah terrealize. Ya, jadi gain, terus pasti nanya, kenapa gain tapi akunnya COGS? Ya, COGS kan kalau di kredit, dia ngurangin beban kan, berarti nambah pendapatan juga, jadi sama aja. Bisa disebut gain. Sedangkan ini gain yang belum terrealize dari sales ini. Gitu. Udah sih untuk nomor 1, ada yang mau nanya dulu nggak? Aman ya? Oke, lanjut ya. Selanjutnya diminta tentukan laba operasi bersih, konsolidasi, dan laba bersih untuk kepentingan lapangan di tahun 2009 jika di tahun 2009 laba hasil operasinya. Oke, jadi diminta untuk cari laba bersih konsolidasian sama laba bersih untuk kepentingan lapangan. Selanjutnya berarti kita harus nyari dulu, step pertama tuh kalian nyari dulu pendapatan dari subs-nya. Berarti ini pendapatan subs itu PT Serabi. Subsnya kan PT Serabi. Pendapatannya itu tadi dibilang pendapatan PT Serabi itu 50 juta. 50. Ini gue pindahin aja ke sini. PT Serabi itu 50. Ya kan? Terus kita lihat nih,
ada nggak penyesuaian yang ada di jurnal ini? Jadi kalian lihat aja akun-akun income statement. Kalian lihat aja akun-akun income statement ada apa aja, ada COGS berarti kan, ada COGS, ada sales, ya kan? Terus berarti sales dan COGS, ya kan? Berarti sininya subs net income. Nah, sales-nya itu di debit, yang dimana kalau sales debit berarti ngurangin pendapatan, berarti ini sifatnya minus, gitu, ya kan? Nah, terus COGS-nya itu ada yang 1, ada yang 2. Oh, ini kita lihatnya 2000X9 aja ya guys, karena ini di sini dimintanya tahun 2000X9 aja. Di COGS-nya tambah yang ini, tambah yang ini. Kenapa nilainya positif? Karena dia dikredit. Berarti kalau COGS dikredit ngurangin beban dong, berarti nambah pendapatan. Subs net income-nya berarti totalnya 46,8, ya kan? Oke, ini pindahin dulu sebentar sini. Ini kita masukin dulu parent net income. Parent net income tadi bilang 100. Terus tadi kita pindahinnya ke sini aja. Ini berarti consolidated net income sama dengan terus tambah 46,8, ya kan? Nah, untuk NCI in NI itu kalian gampang aja nyarinya gini. Ini pendapatan subs kali sama persentase NCI 10%, 46,8. Nah, berarti CI atau controlling interest in NI sama dengan total dari consolidated income ini totalnya. Oke, ini sih untuk nomor 2 soal 4 Pak. Ada yang nanya dulu nggak? Sebenarnya ditanya sampai sini aja sih, karena kan ditanya versi untuk penelitian itu NCI dan NI-nya ini. Ada yang mau nanya dulu? Aman lah ya guys, jadi lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya, nanti potong aja, atau nanti kalau udah mau balik lagi nggak apa-apa. Oke, ke bagian B. Pada tanggal 2 Januari 2001, PT Play menjual peralatan yang dimiliki PT Station dengan harga 90 juta. Biaya perolehan peralatan di PT Play sebesar 180 juta dan sudah disebutkan dengan saldo akumulasi penyusutan per 2 Januari 2001 sebesar 60 juta. Sisa manfaat peralatan sejak 2 Januari 2001 adalah 3 tahun. PT Play dan PT Station menggunakan metode penyusutan garis lurus. PT Play menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi di PT Station. PT Station adalah anak perusahaan PT Play yang dengan kepemilikan 100%. Jadi, parent-nya kalau kayak gini siapa? Parent-nya adalah si PT Play. Karena PT Station dibilang anak perusahaan. Berarti PT Play itu parent-nya. Jurnal diminta buat jurnal animasi tahun 2001, 2002 terkait transaksi antar perusahaan atas aset tetap. Oke. Berarti yang pertama harus kita lakuin, kita harus ngitung dulu keuntungan dari penjualan antar internal. Penjualan internalnya keuntungannya berapa sih? Tuh. Kita harus cari tahu dulu nih selling price-nya berapa. Dengan harga 90 juta. Dibilang dijual ke si PT Station
PT Play menjual peralatan ke PT Station, berarti ini downstream ya. Downstream 90 juta. Terus selanjutnya kita kan kalau pengen tahu untung atau rugi, kita harus bandingin dong si selling price dengan si carrying amount. Nah, makanya untuk cari carrying amount, kita catat dulu book value-nya berapa. Nah, dikurangin sama total accumulated depreciation ya, yang dibilang pada tanggal 2 Januari itu pada saat transaksi minus 60 juta. Oke, berarti carrying amount-nya ini adalah sebesar 120. Nah, berarti ini rugi dong. Dia carrying amount-nya harusnya 120, tapi dia jual cuma 90, berarti dia rugi dong, berarti dia loss. Ini kurang ini. Itu dia loss dong, loss 30. Tuh. Oke, setelah kita udah ngitung or loss dari penjualannya, kita baru bisa jurnal eliminasi. Yang pertama kita jurnal dulu ya di 2000X1. Di 2000X1 tuh jurnalnya untuk tahun pertama kalian jurnalnya kayak gini ya guys. Ini tahun pertama. Nah untuk tahun kedua kayak gini. Sama kayak tadi ada template-nya. Ini kalau tahun pertama udah pasti kayak gini. Karena ini di 2000X1 dan transaksi di 2000X1 berarti tahun pertama. Jurnalnya ini berarti kalau 2000X2 berarti kan tahun kedua, jadi jurnalnya ini. Terus kalau tahun ketiga gimana? Tahun ketiga ngikutin juga yang ini. Nggak balik lagi. Tetap ngikutin yang ini di 2000X3 gitu. Sebenarnya ini gampang aja sih. Untuk journal equipment ini, cara nyari nilainya, kalian kan sekarang di parent, di PT Station, si PT Station nyatetnya 90 kan, ya kan? Karena dia nyatet akan sebesar cost-nya yang dia keluarkan untuk beli, itu 90. Tapi seharusnya di subs nilainya itu 180. Sedangkan dicatat di parent 90, berarti kurang 90. Nah, berarti ini kurang ini. Untuk nambah equipment-nya. Kenapa debit? Karena kan nilainya kurang. Harusnya 180, tapi dia jurnalnya cuma 90. Jadi makanya di debit equipment 90. Gitu. Selanjutnya, kan kita rugi. Ya kan? Loss on sale. Loss on sale berarti bentar. Nah, berarti di sini ACC Depre-nya 60. ACC Depre ngikutin sisanya aja. Bentar. Jadi kalau misalnya, ya benar-benar. Ya betul. Ini loss on sale. Dia akan ngurangin ya ini loss on sale-nya 30 sesuai dengan yang ini. Equipment-nya 90 dan ACC depreciation-nya sebesar 60. Nah, untuk depreciation expense kalian lihat aja sisanya untuk nyari depreciation expense. Ini sebenarnya untuk nge-realize aja sih sebenarnya depreciation expense. Gain on or loss dari salnya dibagi sama sisa penggunaannya. Dibilang sisa manfaat peralatan sejak 2 Januari ada 3 tahun, berarti 10. Itu. Nah, kalau kalian biasanya kan kalau soal latihan di PPT di kelas itu kan kondisinya gain terus ya. Sedangkan ini kondisinya loss. Ya kan? Mungkin gue mau jelasin ini dulu, sorry. Ini kenapa dikredit?
pasti ada yang nanya kayak, loss kok di kredit? Kan loss itu kan expense, harusnya saldo normalnya debit gitu kan. Karena ini di jurnal eliminasi, bukan jurnal internal perusahaan. Kan awalnya pada saat di jurnal internal nyatetnya kayak gini kan. Nah, pada saat dia jurnal eliminasi ya di reverse gitu. Di reverse untuk menghilangkan si loss on sale-nya ini gitu. Sama kayak itu aja, retain earning sama common stock. Kan retain earning common stock saldo normalnya kredit. Tapi pada saat dia eliminasi, dia di reverse ke debit. Tuh. Nah, untuk balik lagi ke pembahasan yang ini, kan biasanya kalian selalu untung ya kalau di contoh-contoh kelas dan latihan-latihan. Nah, dampaknya gimana sih? Dampaknya ada perubahan di sini. Kan kalau dia untung, dia nyatetnya jadi ACC. Oh, ini kalau jurnal untung kali ya, gue rubah. Kalau jurnal dia untung, jadi kayak gini. Equipment, gain on sale, equipment, terhadap ACC depreciation. Ini kalau dia untung. Ya kebalikan aja, kalau dia loss, reverse-nya berarti ke kredit. Kalau dia gain, berarti reverse-nya ke debit. Gitu. Nah, kebalikannya di sini, ACC depre terhadap depre expense. Gitu. Ini karena jurnalnya gain. Ini kalau misalnya dia loss. Gitu. Bedanya di situ. Nah, terus gue mungkin mau jelasin dikit juga kali ya. Sorry ya kalau banyak penjelasan. Gue mau jelasin dikit yang ini. Kenapa sih harus ada muncul akun ini? Sebenarnya akun ini tuh untuk penyesuaian ACC depre-nya sih guys. Karena kan harusnya tuh depresiasinya misalnya nilainya harusnya 100. Misalnya ya sebelum ditransfer ke parent 100. Sisa penggunaannya itu 5 tahun misalnya. Ya kan? Harusnya dia di depre nilainya sebesar 20 per tahun. Misalnya ini nggak ada residual value ya. 20 per tahun. Ya kan? Tapi setelah dijual ke parent karena rugi, jadi misalnya 70, tadi ya kita jual 70, pemanfaatnya masih 5 tahun, tapi sekarang depresiasinya cuma 14, berarti kurang dong kita ngedepresiasiin aset. Berarti income statement kita apa? Overstated, karena expense-nya understated, ya kan? Nah, karena dia expense-nya understated, makanya pada saat rugi, ini kita tambah depre expense-nya terhadap ACC depreciation senilai selisihnya tadi. Kalau kalian ini engah 100 kurang 70, saya 100 kurang 70 30, kalau kita bagi 5 itu selisih antara si 20 dan 14 gitu. Makanya kita gain on sale-nya kita bagi 3 gitu. Itu sih penjelasannya. Nah, selanjutnya kan kita diminta untuk 2000X2 juga ya. Nah, untuk 2000X2 sebenarnya sama, nilai equipment-nya nggak berubah, karena kan kita mau nambah nilai equipment agar sesuai dengan kondisi awalnya gitu. Jadi nilainya tetap 90. Terus untuk ini terdapat perubahan di tahun kedua. Kalau tahun pertama dia nyatetnya loss on sale, tahun kedua investment. Kenapa sih jadi berubah jadi investment? Karena kenapa berubah jadi investment? Karena ini kan akun income statement ya, yang berarti hanya nggak di carry forward gitu. Jadi hanya terjadi di periode tersebut. Nah, jadi makanya di tahun kedua kita ganti jadi investment. Gitu. Nah, investment-nya itu karena kita udah realize 10 di tahun sebelumnya, berarti investment-nya turun.
tadinya 30 jadi 20. 20 dikali sama kepemilikan kita ya guys. Investmentnya kepemilikan kita 90%. Oke, 90%. Benar. Oke. Betul. Betul. Ini berarti downstream, karena dia downstream, ya berarti karena dia downstream berarti ini nggak perlu deh, ini nggak perlu NCI NNA-nya, karena dia transaksi downstream. Tuh. Sorry. Ini kan PT Play dia jual peralatan ke PT Station, ya berarti ini transaksi downstream dari parent ke PT Station, ya kan? Berarti di sini kita nggak perlu NCI NNA karena dia downstream sifatnya. Di ACCD Play-nya ini tetap nggak perlu dikali kepemilikan. Tuh. Nah, ACCD Play-nya berarti karena ini udah ditambah nih 10 tahun sebelumnya berarti 60 tambah 10. Atau enggak tambah ini. Tuh. Nah, untuk ini juga sama nilainya yang kita ini kan. Oke, ada yang menanya dulu, guys? Oke, kalau aman gue lanjut ya ke soal terakhir. Soal terakhir kita nggak pakai soal ini, tapi pakai soal CL gue. Bentar ya, gue stop share. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Kak. Oke. Lanjut ya ke ini. Mungkin cukup beda sih dari yang kalian pernah. Aku nggak tahu collaborative learning kalian kayak gimana soalnya, tapi ini mungkin beda. Oke, kita baca soalnya dulu. PT Polindo acquired 70% of PT Shipper ownership for 336 on January 2001. At acquisition date, PT Shipper reported ordinary share and related earnings of 250 juta and 150 juta respectively. Fair value of non-controlling interest was 144 juta. Yeah, sorry guys. Fair value of non-controlling interest was 144 juta at the date. Carrying value and fair value of PT Shipper asset and liabilities were equal except for, ini jadi perbedaan si fair value diferensialnya. From acquisition date, the bonds payable had remaining maturity 5 years. Management review the goodwill for impairment
in the end of each year. Based on the review in the end of 2001, loss or impairment of goodwill was 10 million. The information about financial position and result of operation for both companies in 2001 include in attachment worksheet. Ini attachment-nya udah gue pindahin juga. Oke. Ini yang diminta pokoknya intinya mau sampai akhir. Sampai sini lah dimintanya sampai worksheet. Oke, berarti kita yang pertama nih, step-nya yang tadi udah gue bilang tadi. Hitung dulu net income dari subs dan goodwill dari transaksi. Oke, net income dulu ya. Net income dari subs, berarti kita bisa lihat dari sininya. Net income. Shipper. Net income shipper tuh 80 juta, bisa lihat dari sini. Kita ngambil yang totalnya aja. 10 juta. Oke. Net income shipper 80 juta. Terus setelah kita dapat net income, kita ngitung goodwill ya. Di FV consideration given. Ingat ya guys, tambahin NCI, jangan lupa. Udah pasti kalau misalnya nggak ditambahin NCI, udah pasti nanti jadinya bargain purchase. Gitu. FV consideration plus FV NCI. Consideration-nya tadi kan ini 336. Berarti 336. Ditambah sama NCI-nya tadi fair value of non-controlling interest was 144. Itu 480. Terus book value of net asset-nya berapa? Terus dia bilang, at acquisition date, PT Shipper reported ordinary share and retail earning of 250 juta dan 150 juta. Book value of net asset-nya kan tadi berarti sama aja total equities. Jadi total dari common stock dan RE-nya. 50 dan emas 150. 400 juta. Berarti diferensialnya 60 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita mau nyari kan fair value diferensial. Nah, cara nyari fair value diferensial ya udah. Kita lihat dulu nih. Dia untung atau rugi antara perubahan fair value ini. Ya kan? Sorry. Ini kan inventory carrying on-nya 80 juta, fair value 75 juta. Nah, kalian tahu kan kalau ngitung inventory itu ada metode namanya LCNRV. Nah, kita lihat nih, bandingin. Kalau kayak gini perlu ada impairment nggak kira-kira? Kan carrying amount-nya lebih besar daripada fair value. Berarti perlu adanya di-impair karena nilainya lebih kecil fair value-nya. Jadi karena perlu ada impairment, kita minus saja. Minus ini dikurang ini. Sorry, ini kenapa 80 juta ya? Enggak gini. Oh, ini karena minus ketemu minus ya tadi. Sorry. Ini kita balik aja. Ini. Minus 5 juta. Terus lainnya, carrying amount-nya 45, tapi fair value 125. Berarti kita perlu revaluation. Kita perlu revaluation. Sisihnya aja. Kita untung kan, karena kita nyatetnya 45, tapi sebenarnya harganya tuh di pasar 125 atau fair value-nya tuh 125. Jadi kita untung 80 juta. Terus kita bonds payable. Nah, bonds payable kita nyatetnya 40, fair value 60. Ini untung atau rugi nih? Kalau misalnya kita nyatetnya 40, terus harga di pasar 60 nih. Pasti kalau kalian mikir, oh ini untung ya. Untung nih, karena harganya naik di pasar. Ya, nggak gitu ya guys, karena ini komponen utang. Jadi berlaku sebaliknya. Berarti kan kalau misalnya kita nyatet di buku 40, tapi di pasar 60, berarti kita harus
bayar lebih mahal kan daripada yang kita catat. Gitu. Jadi kita rugi. Sebenarnya di sini kita rugi 40 kurang 60. Tuh, kita rugi 20. Nah, untuk nyari goodwill kan rumusnya diferensial, total diferensial dikurang total fair value diferensial. Nah, goodwill-nya itu 25 juta. Oke. Oke, berarti udah selesai nih step pertama. Lanjut ke step kedua, excess value calculation. Nah, sekarang kita ada table excess value calculation namanya. Sebenarnya gampangnya ini tinggal kalian masukin aja sih dari sini. Kalau kalian udah list kayak gini ya, tinggal masukin aja. Kira-kira kalau pakai transpose bisa nggak ya? Coba. Oh, nggak bisa deh. Oke, jadi kalian tinggal masukin aja dari sini. Ya, gitu. Masukin dari sini. Nah, jangan lupa kita kan ada aset tambahan tuh namanya goodwill. Masukin di sini. Oke. Selanjutnya kita ya tinggal bagi aja kayak sesuai kepemilikan. Bentar. Oh, ini udah. Persen. Ya, oke, 56 juta. Sum. Ini dikurang. Nah, 24 juta. Nah, amortization-nya berarti tadi gini, cara ngitung amortization-nya. Untuk inventory udah pasti dia terjual di tahun selanjutnya, guys. Asumsinya gitu, udah pasti. Jadi kita realize. Kalau untuk realize berarti di reverse kan, berarti kita kurangin dengan nilai yang sama. Udah pasti kalau inventory dicatat aja guys, kalau inventory udah pasti kejual di tahun selanjutnya. Gitu kan, makanya dia masuk ke current asset, kan ke non current asset. Nah untuk land kan nggak dikasih tahu apa-apa nih, ini untuk bonds, ini untuk goodwill. Sedangkan land nggak dikasih tahu, berarti kita asumsinya nggak ada apa-apa terkait dengan land. Nah, untuk bonds, karena dia maturity in 5 years, berarti kita harus amortize sesuai dengan how long the lifetime dari bondnya. Ya, 4 juta. Tuh. Tapi kan karena kita reverse, berarti kita tambahin minus. Gitu, karena kita reverse. Nah, untuk goodwill dibilang kalau based on the review in the end of 2000X1, loss on impairment of goodwill was 10 juta. Jadi dia ada impairment 10 juta. Jadi tinggal 15 juta, ya kan? Nah, udah deh. Ini sebenarnya sama aja. Kalian bisa pakai di drag kalau pakai Excel. Ini 700, ini 300. Gitu. Ini untuk table excess value calculation. Ada yang mau nanya dulu nggak? Table excess value calculation. Oke, kalau nggak ada berarti gue lanjut ya ke step selanjutnya. Step selanjutnya tadi kan setelah ini udah, berarti lanjut ke equity method. Nah, berarti kita di jurnal equity method, kita jurnal dulu dong investmentnya berapa. Investment in PT Shipper, ya kan, terhadap cash. Nilai uang yang kita keluarkan, yaitu 336 336 juta gitu. Oke. Oh ya, ini kalau untuk jurnal investasi hanya mencatat sebesar proporsi kita aja. Hanya mencatat sebesar proporsi kita aja.
Selanjutnya udah nyatet investment, berarti kita nyatet dulu dong. Kita dapat income dari si subs. Jadi catatnya investment, karena kita pakai equity method. Shipper terhadap income from PT Shipper. Kan? Nilainya berapa sesuai kepemilikan kita aja 70%. Nanti nih net income dari PT Shipper 80 juta tiap 56 juta. Jadi si PT Shipper bagi dividen kan nih, kalian lihatnya dari sini. Oh, bagi dividen 30 juta. Jadi cash kan kita dapat dividen, berarti kita dapat cash. Terus nyatetnya sebagai pengurang investment. Karena kita nyatetnya pakai equity method. Kalau pakai fair value kan ini nyatetnya dividen income kan, atau dividen revenue. Ini 70% dikali 30 juta. 21 juta. Nah, selanjutnya kita harus nyatet nih selisihnya. Nih. Ini kita harus nyatet bagian sini. Itu karena dia kita loss ya, expense nih. Negatif kan ya. Ya kan ini negatif, jadi jurnalnya investment income from Shipper terhadap, sorry, ini salah typo, terhadap investment in PT Shipper. Ya kan? Oke, lanjut. Nyatetnya berarti dia 700.000. Sorry, ini kita minus ya. Kalau misalnya dia positif gimana? Kayak misalnya semuanya positif gitu, nggak ada yang negatif. Jadi hasilnya sini positif dong. Berarti kita balik jurnalnya investment terhadap income, gitu. Kayak di reverse. Nah sini saldo akhir tahun investmentnya berapa? Gampang aja, kalian tinggal tambahin aja dari yang ada akun-akun investment. Terus ini untuk income-nya juga sama, kalian tambah-tambahin aja dari akun yang ada investment. Ada income-nya maksudnya, sorry. Selanjutnya, step ketiga kelar, baru masuk ke step keempat, yaitu book value calculation. Nah, di book value calculation nih sama, kita masukin beginning RE, itu 150 juta. Terus common stock-nya, common stock biasanya di sini, stock 250 juta. Oke, ini kepemilikan kita bagi. Bentar. $280 juta, ya kan? Ya, selisihnya aja kita gampangnya lah ya. 120 juta. Oke. Nah, tadi dia ada net income juga. Income itu sebesar 80 juta. Terus ada dividen declare. Tadi dividen declare itu 30 juta. Minus, kita minus aja. Minus 10 juta. Oke. Minus 30 juta. Berarti kita alokasiin. Caranya kita drag aja ya. Biar. Ini kita drag, sorry. Ini kita drag aja. Ini kita tambahin semua. Nah, dapat 315. Ini dapat 135, ini dapat 315.
Oke, sorry. Oke. Nah, selanjutnya kita jurnal dulu ya, basic elimination entries-nya. Kita jurnal common stock-nya dulu. Common stock-nya berarti kita ngambil yang akhir, seperti yang gue bilang tadi. Kita ngambil yang akhir, sedangkan core retainer-nya ngambil yang awal. Terus income from subs, kita ngambilnya dari sini aja. Kita bagi 2 untuk income. Nah, untuk dividen, kita ngambilnya totalnya aja yang udah di-declare. Nah, investment ngambil yang ini, NCI ngambil yang ini. Oke, ini untuk basic elimination entries, ngambilnya dari sini. Gitu. Nah, sebenarnya ini terbagi jadi 2, guys. 2 kelompok besar, yang satu untuk nyatat expense, yang satu untuk nyatat aset. Nah, nyatat expense, nyatat aset. Nah, untuk yang nyatat expense, kalian lihat aja dari yang daftar baris yang ini. Sedangkan untuk nyatat expense, kalian lihatnya dari yang sini aja nih. Itu, yang paling bawah. Nah, untuk nyatat expense dulu, kalian lihat aja heading-nya. Inventory, land, bond payable, goodwill. Kan berarti ada penyesuaian expense, ada inventory, ada bond payable, sama goodwill. Ya kan? Untuk goodwill, masuknya ke loss on impairment. Karena kan dia menurun kan nilainya. Ya, masuknya ke loss on impairment. Jadi tinggal dimasukin aja nih. Oke, loss on impairment. Terus COGS. COGS itu untuk nyatat inventory-nya. Kan inventory positif nih. Berarti dilemparnya ke COGS. Terus interest expense juga positif. Kan expense saldo normalnya debit. Tapi karena ini reverse, jadi kita kekreditin. Income from subs-nya kita ngambil dari sini. 300. Dan NCI, salah kembali. Ini untuk NCI. Income from subs-nya ini. Untuk ini gini. Udah, untuk yang nyatat expense gitu. Selanjutnya yang nyatat aset. Bentar, aku pindahin. Nyatat aset berarti kalian nyatat aja total di sininya nih. Sesuai headingnya aja kalian lihat. Goodwill, land, terus bond payable, sisanya berapa nih di sini? 16 juta. Investment in PT Shipper ini sama NC ini. Tuh. Itu untuk totalnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung income from controlling interest dan non-controlling interest. Sebenarnya sama sih kayak yang tadi caranya. Subsidiary net income-nya tadi kan kasih tahu tuh 80 juta. Kan? Terus subsidiary realized of overvalue inventory. Berarti yang di ini kita ngambil dari sini aja 5 juta. Terus realized of goodwill ini minus 10 juta. Terus ini salah, ini bonds payable dulu. Bonds payable 4 juta. Dan terakhir, impairment of goodwill, 10 juta negatif. Nah, dapat nilainya sebesar
Bentar. Dapat nilainya sebesar 79 juta. Ya, tuh 79 juta. Untuk income from subsidiary yang didapetin parent, ya udah tinggal kaliin aja 70% dikali sama subsidiary ininya, pendapatan income. Terus udah dapat, berarti tinggal ditambahin aja ini income to controlling interest. Sama aja sebenarnya, ini bisa kalian copy. Kayaknya akan betul. Nah, jadi kalian copy dari sini. Ya, jadi 79 juga. Ini tinggal dikaliin kepemilikannya 30%. Kalau NCI dapat 190. Ini jadi dapat income to NCI itu 23.700. Tuh. Nah, jadi total consolidated net income-nya ya total income to controlling interest ditambah sama total income to non controlling interest. Itu 193 gitu. Oke, selanjutnya terakhir nih. Ini udah elimination entries udah. Masukin ke consolidated worksheet. Nah, di worksheet ini ya sebenarnya gampangnya kalian lihat aja sih di sini ada apa aja akunnya, misalnya common stock debit, common stock CS, common stock debit 150 ya tadi, common stock debit 150, 250 sorry, terus return earning beginning tadi 150, kan? Terus sesuaiin aja sama yang ini ya, kayak jadi debit ya udah masukin debit. Income from subs debit 56 juta, income from subs isi di sini. Nih, biasanya masuk debit 56 juta. NCI NNA tadi masukin sini, akun-akun baru masukin. Ya, terus tadi dividen declare 30 juta, dividen biasanya di ini statement equity change 30 juta. Terus apalagi tuh tadi investment in PT Shipper, investmentnya berapa? Investment in PT Shipper, kredit ya tadi, kredit investment in PT Shipper, sorry, salah turun harusnya. Terus 315 NCI 135, oke. Ini belum balance karena ini udah balance tapi belum ditambahin semua. Loss on goodwill impaired 10 mana tadi? Ini 10. Terus CLGS sorry. Jadi intinya tinggal masukin aja sih guys dari sini. CLGS ini terus ada interest expense. Terus income from subs 700.000. Income from subs ini biasanya di sini ditambah ini, terus NCI NNA juga ditambah 300. Ya. Oke, selanjutnya masukin yang goodwill-nya. Goodwill 15 juta. Goodwill di sini 15 juta. Plan 80 juta. Debit, sorry.
Dan 80 juta. Bonds payable. Bonds payable. Ini bond payable. Kredit 16 juta. Terus apalagi tadi? Investment 55 juta. Tambah 5 juta dan NCI NNA nambah lagi tadi. Ini tadi salah ya. Ini NCI itu NNI deh, salah. Sorry. NCI NNA tadi nambah 23 juta dan NCI NNI Oke, sebentar. Ini ada yang salah nih. Tuh. 50. Tuh. Oh, sorry. Ini salah. Ini harusnya income from subs nggak di sini. Di sini. 700. Bentar ya. RE-nya berarti. Ini RE-nya. Oh, oke. Salah. Ini salah. Dividen declare harusnya naik 1. Oke. $999. Net income. Oh, sorry. Net income tuh harusnya jangan ngambil dari sini. Net income tuh ngambil dari atasnya. Oke, udah balance. Oke, ini diingat aja guys, kalau net income itu ngambil dari atasnya. Dari sini nih, bukan ke samping. Tuh. Oke, berarti tadi misalnya tadi di sini salah baris sama di sini. Oke, udah sih gitu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau ya. Penting ini sih yang ngikutin yang di sini aja. Kalau ini debit ya masukin ke debit. Kalau ini kredit ya masukin ke kredit gitu. Nah, ini step-stepnya boleh diikutin. Oke. Gitu sih guys. Ada yang mau nanya dulu? Oke, kalau nggak ada berarti udah selesai tutorialnya. Thank you banget. Gue stop share dulu kali ya.
Oke, Ya, thank you ya Kak Ariandra dan buat semuanya yang udah join, nanti buat recording-nya bakal di-upload ke YouTube Ace ya. Thank you semua.